Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok ekonomi Islam, buku dari P3EI UUI yang bekerjasama dengan BI. Yang beranggotakan saya sendiri, Ani Febrianingsi, Dwi Riansi, Oktaviani Diansa Putri, dan Evita Widiasari. Bab 1. Konsep dasar ekonomi Islam. Yang pertama adalah tujuan hidup. Tujuan hidup ada 3 hal untuk mencapai tujuan hidup. Yang pertama, falah sebagai tujuan hidup. Falah merupakan konsep yang multidimensi yang memiliki implikasi pada aspek perilaku individual maupun perilaku kolektif. Yang kedua, maslahah sebagai tujuan antara untuk mencapai falah. Maslahah adalah segala bentuk keadaan baik material maupun non-material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Yang ketiga, permasalahan dalam mencapai falah. Adanya berbagai keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan yang ada pada manusia, serta kemungkinan adanya interdependensi berbagai aspek kehidupan. Permasalahan lain yaitu adanya kelangkaan relatif, yaitu kelangkaan jangka pendek, yaitu sumber daya yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam mencapai falah. Kelangkaan relatif terjadi karena 3 hal. Yang pertama, ketidakmerataan distribusi sumber daya. Yang kedua, keterbatasan manusia. Yang ketiga, konflik antar tujuan hidup. Ilmu ekonomi mencakup 3 aspek dasar dalam mengatasi kelangkaan. Yang pertama, konsumsi. Yang kedua, produksi. Yang ketiga, distribusi. B. Islam, ekonomi Islam, dan rasionalisme. Yang pertama, ekonomi Islam sebagai bagian integral dari agama Islam. Ekonomi merupakan suatu bagian dari agama. Ruang lingkup ekonomi meliputi suatu bidang perilaku manusia terkait dengan konsumsi, produksi, dan distribusi. Yang kedua, pengertian dan ruang lingkup ekonomi Islam. Ekonomi Islam lahir sejak Islam dilahirkan. Ekonomi Islam lahir bukan sebagai disiplin ilmu tersendiri, melainkan bagian integral dari agama Islam. Inti dari ilmu ekonomi mengenai ekonomi Islam yaitu ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang islami. Yang ketiga, ekonomi Islam sebagai suatu ilmu dan norma. Ilmu ekonomi konvensional melakukan pemisahan secara tegas antara aspek positif dan aspek normatif. Pemisahan ini mengandung implikasi bahwa fakta ekonomi merupakan sesuatu yang independen terhadap norma. Tidak ada kausalitas antara norma dengan fakta. Yang selanjutnya, metodologi ekonomi Islam. Tujuan utama dari metodologi adalah membantu mencari kebenaran. Yang pertama, konsep rasionalitas Islam. Terminologi rasionalitas merupakan terminologi yang sangat longgar. Yang kedua, etika dan rasionalitas ekonomi Islam. Etika perilaku ekonomi diartikan sebagai upaya untuk mewujudkan masalah materi semata, maka perilaku etis dipandang sebagai perilaku yang tidak rasional dan karenanya dikeluarkan dari pokok bahasan ilmu ekonomi. Yang ketiga, syariah, fikih, dan ekonomi Islam. Syariah berfungsi sebagai salah satu sumber informasi dan memberikan kontrol terhadap manusia agar terselamatkan dan dari tindakan yang merugikan. Sumber hukum atau fikih. Sumber pertama adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sumber kedua adalah sumber-sumber yang masih dimungkinkan terjadi perbedaan pendapat atau praktik. Yang keempat, kerangka metodologi ekonomi Islam. Yang pertama ada kebenaran dan kebaikan. Yang kedua, metodologi alam versus metodologi ilmu sosial. Yang ketiga ada objek ekonomi Islam. Selanjutnya bab 2 mengenai karakteristik dan rancangan bangun sistem ekonomi Islam. Yang pertama ada tujuan ekonomi Islam. Tujuan akhir ekonomi Islam yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat melalui suatu tatanan kehidupan yang baik dan terhormat. Yang kedua, moral sebagai pilar ekonomi Islam. Moral Islam menjadi pegangan pokok dari perilaku ekonomi yang menjadi panduan mereka untuk menentukan suatu kegiatan baik atau buruknya, sehingga perilaku dilaksanakan atau tidak. Moral ekonomi dibagi menjadi 2, yaitu nilai ekonomi Islam
Yang kedua, prinsip ekonomi Islam. Yang selanjutnya, 3. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Nilai-nilai merupakan sisi normatif dari ekonomi Islam yang berfungsi mewarnai atau menjamin kualitas perilaku ekonomi setiap individu. Nilai tauhid dibagi menjadi 3 nilai dasar, yaitu yang pertama keadilan, khilafah, dan takaful. 4. Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang digali oleh Al-Quran dan Sunnah. Yang selanjutnya, kebijakan ekonomi Islam, yaitu ada penghapus riba, pelembangan zakat, pelarangan horor, pelarangan yang haram. Selanjutnya, paradigma ekonomi Islam. Paradigma merupakan serangkaian pandangan yang menghubungkan suatu yang ideal abstrak dengan gambaran yang jelas. Paradigma ekonomi Islam mencerminkan suatu pandangan dan perilaku yang mencerminkan mencapai falah sebagai pedoman masyarakat dalam berperilaku. Yang B. Rancangan bangun sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah suatu kesatuan lembaga pengambilan keputusan yang mengimplementasikan keputusan terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi dalam suatu wilayah. Yang pertama, kepemilikan dalam Islam. Yang kedua, masalah sebagai intensif ekonomi. Yang ketiga, musyawarah sebagai prinsip pengambilan keputusan. Yang keempat, pasar yang adil sebagai media koordinasi. Yang kelima, pelaku ekonomi dalam Islam. Bab 3. Sejarah pemikiran ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah studi ilmu pengetahuan modern baru muncul pada tahun 1970-an. A. Perekonomian di masa Rasulullah. Perkembangan perekonomian masyarakat muslim pada periode Mekah hingga periode Madinah. Rasulullah SAW mengalami pembangunan Madinah dengan tanpa sumber keuangan yang pasti. Untuk memutar roda perekonomian, Rasulullah melakukan kerjasama dengan masyarakat sehingga terjadi peningkatan produktivitas. Tahun keempat Hijriah, kekayaan pertama berasal datangnya dari Bani Nadir. Beberapa sumber pendapatan yang tidak terlalu besar berasal dari tebusan tawanan perang, pinjaman dari kaum muslimin, harta karun temuan, dan lain-lain. B. Perekonomian di masa Khulafaur Rasyidin. Para Khulafaur Rasyidin adalah penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Khalifah pertama yaitu Abu Bakar Siddiq banyak menemukan permasalahan dalam pengumpulan zakat. Yang ada orang yang enggan-enggan membayar zakat. Kemudian beliau membangun lagi Baitul Mal. Yang khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab melakukan inovasi dalam perekonomian. Khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan. Khalifah keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Salah satu upaya yang monumental adalah pencetakan mata uang sendiri atas nama pemerintahan Islam. D. Pemikir ekonomi Islam. Yang pertama itu pada periode pertama ada Abu Hanafi. Abu Hanafi yaitu konsep ekonomi salam, yaitu suatu bentuk transaksi di mana antara pihak penjual dan pembeli sepakat bila barang yang dibeli dikirimkan setelah dibayar secara tunai. Yang selanjutnya yaitu Abu Yusuf. Ia menekankan sifat amanah dalam mengelola uang dan sangat menentang pajak tetap atas tanah pertanian dan mengusulkan penggantian sistem pajak tetap atas tanah menjadi sistem pajak proporsional atas hasil pertanian. C. Muhammad bin Al-Hasan Al-Saibani membahas aturan syariat tentang ijarah, tijarah, syir'ah, dan sina'ah. Yang D. Abu Ubaid Al-Hasim Ibn Salam. Buku beliau berjudul Al-Amwal, suatu buku yang membahas keuangan publik atau kebijakan fiskal secara komprehensif. E. Haid bin Asad Al-Muhasabin. Beliau menulis buku yang berjudul Al-Makasib yang membahas cara memperoleh pendapatan sebagai mata pencarian melalui perdagangan, industri, dan kegiatan ekonomi produktif lainnya. F. Ibn Miskau. Dalam bukunya Tahib Al-Hal banyak berpendapatan dalam tataran filosofi etis dalam upaya mensintesiskan pandangan-pandangan Aristoteles dengan ajaran Islam. Ia membahas tentang pertukaran barang dan jasa serta peranan uang
dan membahas kelebihan uang emas yang dapat diterima secara luas dan menjadi substitusi bagi semua barang dan jasa. Oke, Mawardi. Ia membahas tentang pemerintahan dan administrasi, berisi tentang kewajiban pemerintah, penerimaan dan pengeluaran negara tanah, hak prerogatif segera untuk menghibah tanah, kewajiban negara untuk mengawasi pasar, dan lain-lain. Buku keduanya membahas tentang perilaku ekonomi muslim secara individual dan membahas tentang perilaku-perilaku yang dapat merusak budi luhur. Periode ketiga yaitu periode yang pertama Al-Ghazali. Al-Ghazali memandang kegiatan ekonomi merupakan kebijakan yang dianjurkan oleh Islam. Yang B. Ibn Taimiyah. Ia banyak membahas problema ekonomi yang dihadapi dan membahas tentang pentingnya suatu persaingan dalam pasar yang bebas, peranan dan lingkup dan dari peranan negara. Aspek mikroekonomi tentang beban pajak tidak langsung. Yang C. Ibn Khaldun. Beliau merupakan ekonomi Islam terbesar. Dalam bukunya ia membahas teori nilai, pembagian kerja dan perdagangan internasional, hukum permintaan dan penawaran, konsumsi, produksi uang, siklus perdagangan, keuangan publik dan bahasan ekonomi makro lainnya. D. Nasiruddin Tusi. Tusi menyebutkan ekonomi sebagai politik ekonomi. Ia menyatakan bahwa spesialis dari pembagian tenaga kerja telah menciptakan surplus ekonomi sehingga memungkinkan terciptanya kerjasama dalam masyarakat untuk saling menyediakan barang dan jasa kebutuhan hidup. Selanjutnya yaitu periode ketiga, As-Sahah Waliullah, pemikir ekonomi. Beliau dalam karyanya berjudul Hajaitullah Al-Baligah, di mana ia banyak menjelaskan rasionalitas dari aturan-aturan syariat bagi perilaku manusia dan pembangunan masyarakat. Selanjutnya Muhammad Iqbal, dalam karyanya Puisi dari Timur, ia menunjukkan tanggapan Islam terhadap kapitalisme Barat dan reaksi ekstrem dari komunisme. Iqbal menganalisis dengan tajam kelemahan kapitalisme dan komunisme dan menampilkan suatu pemikiran poros tengah yang dibuka oleh Islam. Yang keempat, periode kontemporer, yaitu pada tahun 1930-an atau sekarang, merupakan masa kebangkitan kembali intelektualitas di dunia Islam. Pada awalnya, diawali oleh kiprah para ulama dalam menyoroti berbagai persoalan sosial ekonomi dari perspektif Islam, memicu para ekonomi muslim untuk mengembangkan aspek-aspek dalam perekonomian dan diikuti pendirian institusi ekonomi yang berbasis syariat ekonomi. Teori konsumsi. Maslahat dalam konsumsi. Dalam menjelaskan konsumsi, kita mengasumsikan bahwa konsumen cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan maslahat. Hal ini sesuai dengan rasionalitas Islami bahwa setiap pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan maslahat yang diperolehnya. Keyakinan bahwa dalam kehidupan dan pembalasan yang adil di akhirat serta informasi yang berasal dari Allah adalah sempurna akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan konsumsi. Yang pertama, kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, maslahat dan kepuasan. Yang ketiga, maslahat dan nilai-nilai ekonomi Islam. Yang keempat, penentuan dan pengukuran maslahat bagi konsumen. Formulasi maslahat, pengukuran maslahat konsumen, karakteristik manfaat dan berkah dalam konsumsi. Yang selanjutnya, hukum utilitas dan maslahat. Untuk mengetahui bagaimana perilaku konsumen terhadap maslahat akan dipaparkan terlebih dahulu mengenai perilaku konsumen konvensional yang mengejar utilitas dalam kegiatan konsumsi. Yang pertama, hukum penurunan utilitas marginal. Yang kedua, hukum mengenai maslahat marginal dan ibadah madhab, maslahat marginal dan konsumsi. Yang ketiga, preferensi terhadap maslahat. Yang keempat, hukum penguatan kegiatan dari maslahat. Yang selanjutnya, keseimbangan konsumen. Dalam dunia nyata, setiap pelaku ekonomi selalu harus mengambil keputusan dalam mengonsumsi sebuah kegiatan barang. Akibat dari keputusan tersebut sering menimbulkan implikasi pada penggunaan barang-barang lain yang terkait. Yang pertama, keterkaitan barang. Yang kedua, keterkaitan barang terdiri dari komplement, substitusi, dominan konsumsi. Yang kedua, hubungan antar barang yang dilarang oleh Islam. Meskipun jenis hubungan yang akan dieksplorasi di sini adalah hubungan yang sifatnya saling
mengganti atau substitut, namun perlu ditentukan dominan dari pembalasan substitusi ini. Yang ketiga, hubungan antar barang dalam Islam. Berdasarkan pada paparan yang disampaikan, maka domain dari konsumsi dalam Islam adalah terbatas pada barang atau kegiatan yang halal saja. Yang keempat, permintaan konsumen. Setelah mengeksplorasi hubungan antara dua buah barang beserta domainnya dalam perspektif Islam, secara lebih khusus di sini akan didiskusikan bagaimana hubungan dua buah barang yang sama-sama halal. Yang selanjutnya, hukum permintaan dan penurunan kurva permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga barang atau jasa meningkat sementara hal-hal lain tetap konstan, maka jumlah barang atau jasa akan menurun. Yang selanjutnya, analisis permintaan. Yang pertama, pilihan konsumen, pendekatan isomaslahah. Dasarkan pada pandangan bahwa maslahat terutama berkah hanya bisa dirasakan namun tidak bisa diukur seberapa besarnya. Konsumen hanya bisa membandingkan tinggi rendahnya berkah antar kegiatan konsumsi. Yang pertama, karakteristik isomaslahah terdiri dari 3. Yang pertama, bentuk kurva isomaslahah, posisi kurva dan tingkat maslahah, tingkat substitusi semakin menurun. Yang kedua, bentuk kurva isomaslahah. Kurva isomaslahah dengan kandungan berkah yang setingkat, kurva isomaslahah dengan kandungan berkah yang tidak setingkat. Yang ketiga, kemampuan substitusi barang antar barang, kemampuan substitusi yang menurun, kemampuan substitusi yang konstan, kemampuan substitusi yang meningkat. Yang keempat, batas individu dan etika dalam konsumsi. Yang pertama, ada kendala anggaran, kendala israf. Selanjutnya, mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Di samping Islam mengajarkan umatnya untuk tidak berlebih-lebihan dalam konsumsi, Islam juga menuntun agar tidak peduli kepada orang lain, agar kita peduli terhadap orang lain, terutama sanak kerabat, tetangga, fakir miskin, anak yatim, ataupun konsumen lainnya. Yang kelima, keseimbangan konsumen. Setelah mendiskusikan elemen-elemen terbentuk dari skema pilihan konsumen, maka sekarang saatnya untuk menggabungkan kedua argumen tersebut. Yang selanjutnya, efek berkah pada pilihan optimal. Kandungan berkah sangat mempengaruhi preferensi konsumen. Di sini kita akan lihat suatu situasi perubahan kandungan berkah setelah konsumen mencapai optimalnya. Yang selanjutnya, efek substitusi dan efek pendapatan perubahan harga. Yang selanjutnya, analisis elastisitas permintaan. Elastisitas harga permintaan, elastisitas pendapatan permintaan, elastisitas berkah permintaan. Teori perilaku produsen. Definisi pengertian perilaku produsen. Dari berbagai definisi, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan manusia yang sejalan dengan moral Islam harus menjadi fokus atau target dari kegiatan produksi. Produksi adalah proses mencari, mengalokasikan, dan mengolah sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan maslahat bagi manusia. Tujuan produksi menurut Islam: pemenuhan kebutuhan manusia dan tingkatan moderat, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya, menyiapkan persediaan barang atau jasa di masa depan, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Motivasi produsen dalam berproduksi. Produsen adalah profit seeker sekaligus profit maksimer. Yang pertama, keuntungan kerja dan tawakal. Yang kedua, kegiatan produksi pada masa Rasulullah Muhammad SAW. Formulasi maslahah bagi produsen, penurunan kurva penawaran, nilai-nilai dalam produksi. Ada teori dan analisis produksi, di mana produksi itu merupakan mata rantai konsumsi, menyediakan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan konsumen. Produsen sebagaimana konsumen bertujuan untuk memperoleh maslahah maksimum melalui aktivitasnya. Bab ini mengupas mengenai bagaimana keputusan produsen dalam menggunakan sumber daya dan menginternalisasikan berkah dalam keputusan produksi. Yang pertama itu ada atribut fisik dan nilai dalam produk. Yang kedua ada input produksi dan berkah. Yang ketiga ada kemuliaan harkat kemanusiaan sebagai karakter produksi. Dan yang keempat ada eksplorasi dan pembentukan konsep produksi. Di dalam
eksplorasi dan pembentukan konsep produksi itu dilandaskan dalam nilai-nilai Islam yang kemudian dirumuskan menjadi salah satu konsep. Yang pertama itu ada eksplorasi nilai dan prinsip Islam dalam produksi. Yang kedua, amanah untuk mewujudkan maslahah maksimum. Yang ketiga, profesionalisme. Terus selanjutnya ada pembelajaran sepanjang waktu untuk efisiensi. Selanjutnya ada produksi dengan teknologi konstan. Di dalam tersebut terdapat ada kurva ISO input. Di dalam kurva ISO input itu terdapat input yang sama, output yang lebih besar memerlukan input yang lebih besar. Kurva ISO input yang lebih tinggi menyediakan input yang lebih tinggi. Terus ada implikasi konsep produksi Islam pada kegiatan produksi. Yang pertama ada penurunan input marginal, ada efisiensi dan tingkat penggunaan input. Selanjutnya ada kombinasi output maksimum. Selanjutnya produksi dengan modal tetap. Di dalam produksi dengan modal tetap itu terdapat yang pertama ada fungsi produksi, yang kedua produktivitas rata-rata, yang ketiga marginal physical product of input dalam Islam. Selanjutnya bab 8 ada mekanisme kerja pasar. Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban pada awal manusia. Pasar tersebut ada pasar dalam masa Rasulullah. Terus yang selanjutnya ada pasar dalam pandangan sarjana muslim. Terdapat mekanisme pasar menurut Abu Yusuf. Yang kedua evolusi pasar menurut Al-Ghazali. Yang ketiga pemikiran Ibnu Taimiyah. Dan yang keempat mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun. Selanjutnya yaitu ada pengertian kekuatan pasar menurut ekonomi Islam. Mekanisme pasar sebagaimana dikonsepkan pada pemikir Islam klasik dengan menggunakan alat-alat visual grafis yang dimaksud. Yang pertama itu ada permintaan. Di dalam permintaan terdapat faktor-faktor penentu permintaan. Yang pertama yaitu harga yang bersangkutan. Harga yang bersangkutan itu secara spesifik pengaruh harga barang terhadap permintaan itu dapat direlagi menjadi yang pertama efek substitusi, yang kedua ada efek pendapatan. Selanjutnya yaitu ada pendapatan konsumen. Setelah itu ada harga barang lain yang terkait, selera konsumen, ekspektasi, dan maslahah. Terus selanjutnya ada kurva permintaan, ada grafik perubahan permintaan karena faktor selain harga. Penawaran ini sebagai ketersediaan barang di pasar. Penawaran dapat berasal dari impor dan produksi lokal sehingga kegiatan ini dilakukan oleh produsen maupun penjual. Di dalam penawaran itu ada dua, yaitu maslahah dan keuntungan. Selanjutnya ada keseimbangan pasar, di mana keseimbangan menggambarkan suatu situasi di mana semua kebutuhan yang ada di dalam pasar, permintaan dan penawaran berada dalam keadaan seimbang, sehingga setiap variabel yang terbentuk di pasar, harga dan kuantitas sudah tidak bisa berubah lagi. Yang kedua ada proses terciptanya keseimbangan. Terus yang ketiga ada perubahan keseimbangan. Di dalam perubahan keseimbangan ada perubahan berasal dari sisi permintaan, ada yang berasal dari sisi penawaran dan sisi penawaran dan permintaan. Selanjutnya ada ketidaksempurnaan bekerjanya pasar. Yang pertama ada penyimpangan terstruktur, penyimpangan tidak terstruktur. Yang ketiga ketidaksempurnaan informasi dan penyesuaian. Selanjutnya ada konsep harga dan solusi Islam terhadap ketidaksempurnaan bekerjanya pasar. Yang pertama, harga yang adil dalam Islam. Yang kedua, solusi Islam terhadap ketidaksempurnaan bekerjanya pasar. Di dalam itu terdapat yang pertama, larangan ikhtiar, membuka akses informasi dan regulasi harga. Selanjutnya ada peranan pemerintah dalam mengontrol pasar. Untuk menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna, peran pemerintah sangatlah penting. Rasulullah sendiri telah menjalankan fungsi sebagai market supervisor atau al-hisbah, yang kemudian banyak dijadikan acuan untuk peran negara terhadap pasar. Selanjutnya ada pasar input. Input atau faktor produksi sering didefinisikan sebagai setiap hal yang diperlukan secara teknis untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Input ini bisa meliputi bahan pokok, peralatan, gedung, tenaga kerja, dan semacam-macamnya. Pertama ada permintaan input, di mana yang di dalamnya terdapat satu asal permintaan input, terus penentuan harga input,
Penentuan harga pokok produksi itu harus memperlihatkan dua prinsip, nilai keadilan dan pertimbangan kelangkaan. Terus yang ketiga ada pendekatan marginal maslahah dan efisiensi intensity. Terus ada hubungan antara harga input dan permintaan input. Selanjutnya ada analisis penawaran tenaga kerja dalam perspektif konvensional. Yang pertama pandangan Islam tentang input dan kerja. Yang kedua fungsi penawaran input. Yang ketiga batas penawaran tenaga kerja. Yang keempat efek berkah terhadap penawaran. Lalu ada penentuan harga input non manusia. Mengingat adanya larangan bunga dalam ajaran Islam, di mana bunga merupakan harga modal dalam pandangan ekonomi, maka di sini akan membahas input modal. Input modal itu bunga adalah riba, sedangkan riba adalah haram. Sebagai alternatif penggantinya ajaran Islam yang menawarkan konsep loss profit sharing atau bagi untung dan rugi yang dipandang mencerminkan keadilan bagi para pelaku ekonomi. Setelah itu ada bentuk kemitraan usaha. Segala bentuk kerjasama usaha di antara dua objek atau lebih dalam keuangan maupun kewirausahaan secara umum dibahas oleh para ulama dengan istilah mudharabah dan musyarakah. Selanjutnya ada bab 10, yaitu keseimbangan pasar. Yang A, konsep dasar keseimbangan umum. Asumsi dasar yang dipegang adalah bekerjanya pasar secara sempurna, yaitu adanya mobilitas input ataupun output secara sempurna, adanya kesempurnaan informasi, dan berlakunya persaingan, yaitu banyaknya penjual dan pembeli yang memiliki kekuatan tawar-menawar yang seimbang. Yang B ada keseimbangan umum antar pasar. Keseimbangan umum antar pasar menganalisis dampak adanya perubahan keseimbangan di suatu pasar barang terhadap harga dan kualitas keseimbangan di pasar lainnya. Dengan demikian, bisa diketahui dampak perubahan di suatu pasar terhadap pangsa di pasar lainnya. Yang C ada keseimbangan umum antar komoditas. Keseimbangan umum antar komoditas menunjukkan bagaimana perubahan produksi pada suatu barang memproduksi barang komoditas lain dengan jalan mereka harus bersaing dalam mendapatkan input. Sekilas hal ini hampir sama dengan keseimbangan umum antar pasar, tetapi terdapat satu hal pokok yang membedakan. Pada keseimbangan umum antar pasar, komoditas bersaing dengan komoditas lainnya untuk mendapatkan pangsa pasar. Yang D ada keseimbangan umum antar segmen. Yang pertama, hukum kesamaan harga. Di dalam sistem perekonomian yang bebas nilai dari nilai ini, di mana setiap produsen ingin memaksimalkan keuntungannya, maka mereka akan menetapkan harga yang sama untuk satu barang di pasar yang berbeda. Inilah yang dimaksud dengan hukum kesamaan harga. Yang kedua, ada dampak hukum kesamaan harga terhadap distribusi komoditas. Berlakunya hukum satu harga membawa implikasi pada perubahan distribusi komoditas antar kelompok masyarakat. Perubahan distribusi komoditas merupakan suatu cerminan kesejahteraan masyarakat. Hal ini bisa dijelaskan dengan mengkaitkan hukum ini pada keseimbangan umum antar segmen. Yang ada pendekatan kotak Edward terhadap keseimbangan umum. Yang pertama, dasar analisis kotak Edward. Diagram ini biasanya digunakan untuk menjelaskan distribusi kesejahteraan dalam masyarakat, di mana kesejahteraan dimaknai dengan jumlah barang yang dikonsumsi. Yang kedua, ada keadilan distribusi optimum. Jika distribusi komoditas ini mencerminkan tingkat keadilan ekonomi, maka pembagian komoditas yang condong pada salah satu segmen bisa dipandang sebagai suatu bentuk ketidakadilan. Selanjutnya, yang F ada keseimbangan umum dinamis, yaitu ada satu penurunan kesejahteraan kelompok interior. Yang kedua, ada peran zakat terhadap distribusi kesejahteraan. Yang G ada analisis keseimbangan umum terhadap fungsi uang. Yang pertama, dampak uang terhadap output. Yang kedua, dampak uang terhadap harga. Yang ketiga, peran uang dalam transaksi. Selanjutnya, bab 11, penentuan output agregat dan tingkat upah. Yang A, penawaran tingkat kerja dan input. Tenaga kerja merupakan faktor utama dalam berproduksi. Tenaga telah mengubah berbagai input menjadi output, yang mana output tersebut pada akhirnya akan menjadi input dari proses produksi barang yang lain. Yang B ada penentuan output dan penawaran agregat. Dalam menentukan output serta jumlahnya, agen ekonomi akan mempertimbangkan beberapa banyaknya masalah yang ingin dipunyai dan ketersediaan input yang akan dipakai untuk berproduksi dari seseorang. Agen akan memperoleh masalah. Yang C ada keseimbangan pasar output dan penawaran agregat. Yang pertama,
pemaknaan pekerjaan penuh atau full employment. Pada seksi penawaran tenaga kerja ini di depan telah disampaikan bahwa perekonomian Islam juga disebut agen melaksanakan nilai-nilai Islam, maka akan didapat kondisi seluruhnya bekerja yang tidak ada keseimbangan agregat. Penawaran agregat di sini bias digunakan untuk mengetahui pasar barang. Harga yang terbentuk pada pasar output akan berpengaruh pada tingkat upah yang terjadi. Penentuan tingkat upah ditetapkan melalui sifat hubungan antar tingkat harga pokok di pasar barang. Yang selanjutnya ada efek perubahan teknologi terhadap keseimbangan agregat. Yang pertama, perubahan teknologi yang netral. Perubahan teknologi yang netral produk adalah sejenis perubahan teknis yang terjadi ketika suatu produk dengan kondisi teknologi yang konstan. Pengertian netral diartikan sebagai karakteristik perubahan teknis yang memiliki dampak yang sama terhadap produksi kedua jenis barang. Penghematan biaya akibat perubahan teknis ini memiliki dampak yang sama besar terhadap produksi kedua barang. Yang kedua ada perubahan teknologi bias. Perubahan teknologi bias adalah perubahan dalam produksi ketika teknologi produksinya tertentu. Pengertian bias menunjukkan karakteristik perubahan teknis yang membuat produksi suatu barang meningkat ketika produksi barang lain dan jumlah input produksi adalah tertentu. Yang F ada efek perubahan teknologi dan likuiditas. Pembahasan yang dipaparkan pada seksi sebelumnya ini menunjukkan adanya salah satu efek dari perubahan teknologi yang bersembunyi dan tidak muncul ke atas permukaan. Padahal kerja dari efek ini sangat jelas dan dirasakan keberadaannya. Hal ini adalah efek perubahan teknologi pada likuiditas atau daya beli yang ada dalam perekonomian. Yang G, perubahan teknologi dan keseimbangan dinamika. Pada sesi ini akan dieksplorasi lebih lanjut mengenai kemunculan keseimbangan dinamika yang diciptakan oleh perubahan teknologi. Dampak teknologi meningkatkan jumlah penawaran agregat. Proses perubahan teknologi ini dalam perekonomian terus terjadi seiring berjalannya waktu dengan dampak positif pada tingkat output. Selanjutnya H, yaitu efek kebijakan pro-efisien pada harga dan likuiditas. Hal ini terjadi disebabkan oleh pergeseran pilihan produk ke arah kombinasi produksi yang lebih efisien karena adanya efisiensi inilah. Karena adanya efisiensi inilah, maka jumlah output, nilai, dan biaya produksi yang digunakan turun. Implikasi produsen bisa menjual produknya dengan harga yang lebih rendah. Selanjutnya bab 12, peran sektor publik dalam perekonomian. Yang A, peran pemerintah dalam perekonomian. Yang pertama, rasionalitas peran pemerintah. Pemerintah dapat memiliki peran penting dalam menjalankan fard al-kifayah ini karena kemungkinan masyarakat gagal untuk menjalankan atau tidak dapat melaksanakan dengan baik. Kemungkinan kegagalan masyarakat dan menjalankan fard al-kifayah ini disebabkan beberapa hal. Yang pertama ada asimetri dan kekurangan informasi. Yang kedua pelanggaran moral. Yang ketiga kekurangan sumber daya atau kesulitan teknis. Peran pemerintah untuk menciptakan pasar yang efisien. Pasar yang efisien adalah pasar di mana setiap produsennya menetapkan harga yang konstan untuk berapapun kualitas yang dijual dan besarnya harga adalah sama dengan tingkat biaya minimum. Yang B, peran pemerintah dalam menangani eksternalitas. Eksternalitas adalah dampak dari suatu aktivitas ekonomi yang diterima pihak lain, baik positif maupun negatif, di mana pasar tidak mampu menyediakan sistem kompensasi yang adil terhadap dampak tersebut. Yang kedua, ruang lingkup peran pemerintah. Secara umum, ruang lingkup peran pemerintah ini mencakup aspek yang luas, di mana secara garis besar diklarifikasikan menjadi sebagai berikut. Upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan. Yang kedua, upaya mewujudkan konsep pasar Islam. 3. Peran pemerintah berkaitan dengan implementasi moralitas Islam. Mekanisme kerja pasar pada dasarnya tidak memiliki sistem otomatis yang terkait langsung dengan moralitas, meskipun moralitas sangat penting bagi optimumnya mekanisme kerja pasar. 4. Peran pemerintah yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Yang pertama, secara umum memastikan dan menjaga agar mekanisme pasar dapat bersaing dengan sempurna. Yang kedua, membuat berbagai langkah untuk meningkatkan daya asing dan daya beli dari para pelaku pasar yang lemah. Ketiga, mengambil berbagai kebijakan untuk menciptakan harga yang adil, terutama seandainya persaingan yang sempurna tidak dimungkinkan terjadi pada pasar. Yang kelima, instrumen kebijakan pemerintah, yaitu ada manajemen produksi dan ketenagakerjaan di sektor publik. Pemerintah dapat berperan aktif dalam mengelola kekayaan publik.
Yang B, instrumen yang berkaitan dengan upaya mendorong kegiatan sektor swasta, misalnya menetapkan regulasi bagi sektor swasta, melakukan redistribusi faktor produksi, perlindungan bagi masyarakat lemah. Yang C, pricing policy, di mana negara meregulasi harga dengan cara intervensi pasar, penetapan harga, atau mendorong kebijakan diskriminasi harga untuk kelompok masyarakat, daerah, atau sektor tertentu yang dipandang merupakan kepentingan publik. D, kebijakan fiskal, yaitu pengelolaan APBN disesuaikan dengan prinsip-prinsip keuangan publik Islam. Yang E, kebijakan kredit dan moneter. Yang F, pada investasi kekayaan dan surplus sektor publik. Dan juga ada peran masyarakat dalam perekonomian. Pertama, peran masyarakat pada masa Islam klasik. Yang kedua, rasionalitas peran masyarakat, yaitu ada konsekuensi fardu kifayah, adanya hak milik publik, kegagalan pasar, kegagalan pemerintah. Yang ketiga, ada ruang lingkup dan instrumen peran masyarakat. Yang pertama, menjaga kebutuhan ekonomi keluarga, mengelola SIS, menyediakan pelayanan sosial, mengelola wakaf. Selanjutnya, bab 13, yaitu keuangan publik Islam. Sejarah keuangan publik Islam. Keuangan publik Islam pada masa Rasulullah, yaitu sumbernya utama keuangan negara, sumber sekunder keuangan negara, dari uang tembusan untuk para tawanan perang, pinjaman, humus atas rikas harta karun, temuan pada periode sebelum Islam, amwal fadl, wakaf, nawaib, zakat fitrah, bentuk lain sedekah seperti kurban dan kafarat. Lanjutnya ada lembaga keuangan negara, yaitu berbentuk baitul mal. Keuangan publik pada masa Khalifah Rasyidin. Yang pertama, pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq terpilih sebagai khalifah dalam kondisi miskin, sebagai pedagang dengan hasil yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarga Abu Bakar As-Siddiq diurus oleh kekayaan baitul mal. B, masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Masa kebijakan keuangan negara pada masa Khalifah Umar diantaranya adalah: yang pertama, baitul mal; yang kedua, kepemilikan tanah; yang ketiga, zakat dan urs; yang keempat, sedekah untuk non muslim; 5, mata uang; 6, klasifikasi pendapatan negara; yang 7, pengeluaran. Yang C, ada masa kekhalifahan Utsman. Khalifah Utsman tidak mengambil upah dari kantornya. Dia bahkan menyimpan uang di bendahara negara. Hal ini menimbulkan kesalahpahaman antara Khalifah dan Abdullah bin Arqam, salah seorang nabi yang ditemukan yang terkemuka, yang berwenang melaksanakan kegiatan baitul mal pusat. Di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, Ali menjadi khalifah selama 5 tahun. Khalifah Ali mendistribusikan seluruh pendapatan di baitul mal ke provinsi yang ada di baitul mal Madinah, Bursa, dan Kufah. Yang selanjutnya ada karakteristik keuangan publik. 1, pandangan Ali fikih terhadap zakat dan pajak. Daribah lahir dengan landasan hukum bahwa Allah juga telah mewajibkan negara dan umat untuk menghilangkan kemudaratan yang menimpa kaum muslim, yaitu jika tidak ada harta sama sekali dari kaum muslim, tidak ada yang mendermakan. Daribah ini diperuntukkan sebagai pembiayaan jihad dan segala hal yang harus dipenuhi yang terkait dengan jihad. Yang kedua, pembiayaan industri militer. Yang ketiga, pembiayaan para fukara. Yang keempat, pembiayaan untuk gaji tentara, para pegawai, para hakim, para guru, dan lain yang melaksanakan pekerjaan untuk keselamatan umat. Yang E, pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan umat. Yang F, pembiayaan umat untuk keadaan darurat seperti bencana alam dan mengusir musuh. Yang selanjutnya, prinsip pemerintah publik. Prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam pemerintah publik Islam. Sistem pungutan wajib harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan mempunyai kelebihan yang memikul beban utama dari riba. Yang kedua, berbagai pungutan dari riba tidak dipungut atas dasar besarnya input atau sumber daya yang digunakan, melainkan atas hasil usaha ataupun tabungan yang terkumpul. Yang ketiga, Islam tidak mengarahkan pemerintah mengambil sebagian harta milik masyarakat secara paksa meskipun kepada orang kaya. Yang D, Islam perlakukan kaum muslim dan non-muslim secara adil. Yang E, Islam telah menentukan sektor-sektor penerimaan negara menjadi 4. Pertama, zakat. Yang kedua, aset atau kekayaan non keuangan yang diperoleh dari ghanimah, faih, atau amwal fadilah. Yang ketiga, dari riba. 4, penerimaan publik sukarela. Dalam hal pengenaan pungutan wajib dari riba terdapat beberapa keuntungan. Yang pertama, dari riba bisa dikenakan untuk berbagai tujuan, yaitu untuk menghindari terjadinya
pengangguran sumber daya. Yang kedua, mewujudkan perdagangan yang fair, adil, dan efisien. Riba dikenal berdasarkan asas kebutuhan keuangan negara, tidak bersifat permanen. Keadilan dalam makna pembayaran dari riba mendapat manfaat dari jasa yang diberikan pemerintah, proporsional sesuai dengan kemampuan material individu. Misalnya, besarnya tarif dari riba mempertimbangkan beberapa aspek. Yang pertama, volume dan nilai produksi. Yang kedua, peran SDM dalam pengelolaan sumber daya. Yang ketiga, berprinsipkan tidak menghambat perkembangan usaha. Yang keempat, berprinsipkan kemampuan bayar. Yang ketiga, yang selanjutnya ada prinsip pengeluaran publik. Prinsip utama dalam pengalokasian dana publik adalah peningkatan maslahat tertinggi. Secara umum, belanja negara dapat dikategorikan menjadi 4. Pemberdaya fakir, miskin, dan mualaf, biaya rutin pemerintah, biaya pemerintah dan kesejahteraan sosial, biaya lainnya seperti emergensi, pengurusan anak terlantar. Yang 4, keseimbangan sektor pabrik dan anggaran. Dengan mempertimbangkan aspek pemerintah dan pengeluaran sektor pabrik, maka dimungkinkan terjadi adanya kelebihan penerimaan pabrik ataupun defisit sektor pabrik. Instrumen pembiayaan pabrik ada zakat, aset dan perusahaan negara, kharaj, jizah, dan wakaf. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.